Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyadna Jainuddin dengan stambuk F1C1188085. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroba Lactobacillus casei dalam bioteknologi pangan fermentasi Yakult dari susu sapi. Baiklah, kita langsung saja. Fermentasi submerged kultur adalah salah satu metode fermentasi dengan menggunakan substrat cair. Solid state fermentation atau SSF adalah suatu proses di mana substrat yang tidak larut difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Yang ketiga, fermentasi aerobik adalah fermentasi pada prosesnya memerlukan oksigen. Sementara anaerobik adalah fermentasi pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme terdapat di dalam proses fermentasi. Yang selanjutnya yaitu fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Culture batch. Culture batch adalah fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi. Culture fed batch adalah suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Kultur kontinu adalah pengaliran substrat dan pengambilan produk dilakukan secara terus-menerus. Setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal atau substrat pembatas mencapai konsentrasi yang hampir tetap. Produksi enzim. Bakteri asam laktat adalah mampu menghasilkan enzim fitase yang berfungsi untuk meningkatkan bioavailability nutrien dan dari makanan yang tinggi fitat. Fitat merupakan turunan dari myopinositol yang mengandung 6 gugus fosfat dengan muatan negatif pada seluruh molekulnya sehingga berafinitas kuat terhadap komponen nutrien dengan muatan positif seperti Ca2+, Mg2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, dan beberapa turunan gugus asam amino sehingga menurunkan solubilitas dan bioavailabilitas dalam pencernaan tubuh manusia. Hal tersebut menyebabkan fitat bersifat antinutrien dan menyebabkan tubuh mengalami defisiensi mikronutrien. Bakteri Lactobacillus casei. Ini merupakan hasil pengamatan mikroskopik Lactobacillus casei pada perbesaran 100 kali. Bakteri Lactobacillus casei adalah salah satu bakteri yang menghasilkan asam laktat sebagai hasil utama dalam metabolisme karbohidrat. Senyawa ini bersifat antimikroba. Bakteri asam laktat berperan dalam proses fermentasi makanan maupun minuman. Lactobacillus casei merupakan bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai biopreservatif karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan rusak, diantaranya Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Metode membiakan bakteri Lactobacillus casei itu menggunakan metode tabur. Cawan Petri diteteskan 0,2 mili biakan bakteri ke dalam cawan Petri yang telah steril secara aseptis. Dituangkan 9 mili media MRS blood, dihomogenkan bakteri dan media dengan digoyangkan membentuk angka 8. Dibiarkan media MRS blood memadat
dan diinkubasi selama 35 jam pada suhu 30 derajat Celcius, serta diamati perubahan bakteri pada media. Baiklah, kurva pertumbuhan Yakult. Proses panen asam laktat adalah memasuki fase stasioner, dimulai pada jam ke-8 sampai jam ke-15, kemudian akan memasuki fase kematian pada ke-16, di mana hal disebabkan penurunan nutrien dan cadangan energi mulai menipis. Berikut kurvanya dapat dilihat. Bakteri Lactobacillus casei yang memiliki ciri bakteri gram positif, tidak menghasilkan spora, biasa ditemukan pada makanan dan sistem pencernaan relatif tahan terhadap suasana asam. Morfologinya itu berbentuk batang, memiliki ukuran kecil, dapat bergandengan satu sama lain. Komponennya itu DNA, pilus, ribosom, membran plasma, dinding sel, dan flagellar. Golongannya itu dia kingdomnya itu bakteria, divisinya Firmicutes, klasisnya Bacilli, ordonya Lactobacillus, familia Lactobacilliaceae, genusnya Lactobacillus, spesiesnya Lactobacillus casei, bakteri jenisnya prokaryotik. Habitatnya dia terdapat pada manusia, hewan, tumbuhan, makanan fermentasi, dan limbah. Berikut proses pembuatan Yakult. Dapat dilihat pada gambar. Yakult dikemas dengan menggunakan botol-botol polystyrene yang dihasilkan oleh mesin molding. Yakult dibotolkan secara otomatis oleh mesin pengisi dan ditutup dengan aluminium foil. Setiap botol Yakult mempunyai volume 65 mili. Baiklah, di sini di slide berikutnya itu reproduksi. Bakteri Lactobacillus casei memiliki reproduksi aseksual, di mana replikasi DNA dan elongasi akan membentuk sel induk. Selanjutnya akan diduplikasi menjadi dua bagian, dinding sel dan membran plasma yang akan mulai membelah. Selanjutnya spektrum terbentuk dan DNA akan terpisah. Pada saat sel terpisah menjadi dan akan dipisahkan dan sel akan terpisah menjadi dua. Berikut metabolisme Lactobacillus casei yang melalui jalur IMP, di mana glukosa akan diubah menjadi 2-sampirufat. Berikutnya, pada gambar respirasi dan fermentasi, terlihat pada gambar. Metabolisme Lactobacillus casei, di mana karbohidrat akan diubah menjadi glukosa melalui proses aerob yang akan dihasilkan 2 laktase. Media pertumbuhan. Media pertumbuhan MRS broth, di mana komposisinya itu 10 gram kasein, 8 gram ekstrak daging, 4 gram ekstrak yeast, 20 gram D-glukosa, 2 gram dipotasium hidrogen fosfat, 1 mili twin 80, 2 gram diamonium hidrogen sitrat, 5 gram sodium asetat, 0,2 magnesium sulfat, 0,04 mangan sulfat, dan suhu dibutuhkan 30-30 derajat Celcius, dan pH-nya diukur sampai 4-6. Berikut metabolisme pembentukan energinya, yang dimana glukosa akan diubah menjadi asam asetat. Faktor tumbuh Lactobacillus casei. Faktor tumbuhnya itu dikarenakan karena pemanfaatan gula yang tersedia sebagai nutrisi untuk sumber energi bagi pertumbuhan Lactobacillus casei. Peningkatan jumlah bakteri menyebabkan peningkatan kebutuhan senyawa yang dirombak menjadi asam laktat.
Semakin tinggi pertumbuhan Lactobacillus casei, maka penurunan total gula yang terjadi juga semakin tinggi. Pemeliharaan Lactobacillus casei, di mana pemeliharaan Lactobacillus casei ini pada media agar MRS dilakukan dengan cara menggoreskan satu OC yang telah mengandung bakteri Lactobacillus casei secara zigzag. Kemudian tabung media ditutup dengan kapas. Selanjutnya, bakteri Lactobacillus casei diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam inkubator selama 24-48 jam. Fermentasi Yakult. Fermentasi Yakult terjadi secara spontan karena proses fermentasi secara spontan tidak menggunakan starter bakteri, maka seringkali mutu dan cita rasa dari tidak seragam. Fermentasi Yakult juga terjadi secara kontinu karena bakteri Lactobacillus casei tersebut dikombinasikan dengan bakteri asam laktat lainnya agar dapat dimanfaatkan sebagai starter sehingga diperoleh susu fermentasi dengan mutu dan cita rasa yang terbaik. Keunggulan yogurt, di mana lebih mudah dicerna dibandingkan dengan susu, sangat cocok untuk dikonsumsi oleh orang yang sangat sensitif dengan susu karena kandungan laktosa sudah disederhanakan. Bila dikonsumsi secara rutin, mampu menghambat kadar kolesterol dalam darah. Proses di slide berikutnya yaitu proses fermentasi laktosa atau gula susu oleh bakteri yang berlangsung merupakan proses anaerobik. Proses anaerobik merupakan proses yang terjadi tanpa adanya peran dari oksigen. Laktosa termasuk gula majemuk yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Selama prosesnya, enzim laktase dari bakteri akan memecah laktosa menjadi komponen yang lebih sederhana. Pengolahan lanjutan dari glukosa dan galaktosa memberikan hasil akhir asetaldehid dan asam laktat. Kedua produk itulah yang dapat menurunkan pH susu sehingga menghasilkan rasa asam dan getir. Tingkat pH yang rendah turut mempengaruhi protein susu yang menyebabkan terjadinya pengentalan dan pengendapan. Berikut rancangan bioreaktor pembuatan Yakult. Dapat dilihat pada slide. Pembentukan karbohidrat pada Yakult yaitu glukosa diplus dengan galaktosa yang menghasilkan laktosa diplus dengan H2O. Berikut struktur laktosa. Proses pemurnian produk, susu yang dimurnikan dengan cara pasteurisasi, di mana proses tersebut akan membunuh bakteri patogen untuk menghasilkan susu murni. Dalam proses pembuatan Yakult, susu murni tersebut akan ditambahkan kultur bakteri Lactobacillus casei sehingga diperoleh Yakult murni dengan proses pemanasan dengan suhu 90 derajat Celcius. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.